Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahrun unzila fihi al-Qur'an, syahrus siyam, syahrul ghufran, wa syahrul ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berbahagia sekali pada siang hari ini adik-adik sekalian punya kesempatan, kemampuan, kesehatan. Tentunya ini semua adalah karunia anugerah besar dari Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan duduknya Anda di sini semua mendapatkan rahmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saya dengan semua kondisi yang mestinya saya bisa izin, tetapi saya pikir mubazir kalau saya tidak memberikan sesuatu yang besar pada kesempatan yang berbahagia ini. Menarik sekali tema kita tentang self leadership, berkaitan dengan nilai-nilai yang ada di bulan suci Ramadan. Jadi sebelumnya saya mau tanya dulu, ini jujur dan terbuka, bukan rahasia dan terbuka, atau rahasia kalau pemilu apa biasanya? Jurdil, jujur, adil, kemudian rahasia gitu, bebas dan rahasia. Kalau di akhwat ini coba angkat telunjuknya, telunjuk 1 dan telunjuk 2 saya mau lihat. 1, 2, 3. Ada yang begini atau begini? Oh, kelihatannya mayoritas ini begini kelihatannya. Sekedar ingin mengerti dulu siapa yang sedang saya hadapi. Coba sekali lagi angkat. Oke. Yang jarinya 2 ada 2 di sini, di sini yang jarinya 2 ada berapa? Insya Allah semua pilihan Anda mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang kalau kita lihat-lihat ini ya, calon presiden yang disodorkan ke kita ini beberapa kali pemilihan dari sudut pandang saya yang mungkin parsial, dari sudut pandang Al-Quran dan agama yang saya mengerti mungkin sedikit, kok kayaknya selalu pilihan yang terbaik di antara yang buruk-buruk terus. Ya, saya kira itu normal. Sebab dengan sistem yang sekarang ini kita nggak bisa mendapatkan yang ideal. Selalunya begitu. Dan dari sononya memang yang namanya perebutan kekuasaan itu identik dengan pertumpahan darah dan kerusakan di muka bumi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah hendak kau jadikan penguasa khalifah di muka bumi yang kerjanya menumpahkan darah, membuat kerusakan dan pertumpahan darah? Jadi memang selalu ada pertarungan. Jadi kalau kita berbicara tentang perolehan kekuasaan, ini bicara fighting. Mudah-mudahan yang duduk di sini orang-orang yang bermental fighter,
Justru kalau golput nggak seru. Dia bermental abstain, bermental abu-abu atas nama kebenaran yang dipilihnya. Padahal dalam kondisi seperti ini tidak bisa ideal. Yang kedua, setelah wafatnya Rasulullah SAW, kebanyakan khalifah itu matinya dalam keadaan normal, diranjang, mati sakit atau mati terbunuh. Banyak dalam kondisi matinya terbunuh. So kalau kita mau bicara leadership di tingkat yang paling tinggi, ini memang bicara fighting dan bicara pengorbanan, pertarungan dan pengorbanan. Coba lihat bagaimana wafatnya Umar, wafatnya Utsman, wafatnya Ali, bagaimana wafatnya para pemimpin di masa Bani Umayyah, kemudian Abbasiyah, Umayyah, sampai kepada Utsmaniyah, Turki Ottoman. Kalau Anda jalan-jalan ke Turki, mungkin itu lukisan yang bisa kita lihat sekarang. Menjadi kebanggaan para khalifah itu membuat semacam monumen-monumen tersendiri, baik dalam bentuk lukisan maupun benda, juga pedang-pedang, hasil pertarungan mereka di masa lalu. Yang kita di Indonesia itu nggak terbiasa. Makanya orang Indonesia itu agak alergi sama kata jihad. Kisah-kisah seputar itu kita tuh nggak banyak. Makanya rahmat Allah yang banyak di Indonesia ini. Terus kalau kita bicara sekarang ini juga kalau bahasanya Pak JK nih, saya datangi beliau siang hari, kemudian saya kumpulkan tokoh-tokoh Islam malam harinya di pertemuan Cikini. Kalau disebut otaknya, saya lah otaknya di situ di pertemuan Cikini itu. Kata Pak JK, kebanyakan presiden di Indonesia ini takdir. Indonesia punya presiden bernama Soekarno karena takdir. Apa takdirnya? Ya tiba-tiba Jepang pergi kan. Kemudian Soeharto jadi presiden juga takdir karena banyak jenderal senior yang terbunuh. Banyak yang mati, jadi Soeharto yang naik, terserah atas nama kudeta atau tidak. Habibie naik karena takdir, sebab Soeharto digulingkan. Setelah itu siapa presiden lain setelah Habibie? Gus Dur juga karena takdir juga sebetulnya. Takdir bahasa kita tuh kebetulan gitu loh. Yang secara kriteria kesehatan nggak memenuhi saat itu kan, dipapah. Setelah itu siapa lagi jadi presiden? Megawati juga karena takdir juga, setelah Gus Dur digulingkan. Terakhir SBY juga takdir juga ini karena keibaan, dan inilah pemilihan secara demokrasi paling liberal pertama di Indonesia. Pemilihan langsung itu yang nggak ada dalam Islam, sistem pemilihan secara langsung seperti itu bisa dijamin. Apalagi kalau kita yang ngerti di dalam apa sih yang disebut dengan menang secara demokratis. Itu artinya di Indonesia ini bukan di level masyarakat kita bicara, di level elit. Yang disebut menang secara demokratis artinya curang tapi nggak ketahuan, itu demokratis. Cuma kalau ngebocorin semuanya nggak enak. Coba contohnya begini, apa sih disebut dengan menang secara demokratis? Dulu
udah bayar orang KPU seluruh Indonesia, pokoknya selesai, aman itu. Makanya di era Pak Jimli sekarang, beliau bilang sama saya, ini Ustadz Bakhtiar, kerjaan saya cuma pecatin orang KPU aja ini. Karena kotak paling ajaib di dunia ini bukan kotak sulap, tapi kotak suara. Putih yang dimasukkan, hitam yang keluar. Apalagi sekarang ini betul-betul yang berkuasa ini menjaga kotak suara ini polisi. Dan itu teman-teman di daerah melihat langsung kenyataan-kenyataan kotak ajaib ini. Apa yang masuk, apa yang keluar. Jadi mengharapkan yang ideal dalam kondisi seperti ini memang membutuhkan kekuatan idealismenya sendiri untuk kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma bicara itu kejauhan. Sekarang bicara mahasiswa aja dulu deh kalau begitu. Bagaimana caranya kita sebagai individu ini punya kekuatan self leadership yang bagus. Mudah-mudahan Anda bisa jadi pemimpin nanti 5 tahun lagi. Siap? Rata-rata umur Anda kira-kira berapa di sini? 20? Berapa? 19-20 lah ya. Coba yang usianya di bawah 20 angkat tangan. Yang di atas 20 angkat tangan. Nah, oke, saya ambil tengahnya lah ya. Rata-rata 20 tahun. 20 tahun itu sudah usianya Muhammad Al-Fatih, Tariq bin Ziyad, Muhammad Al-Fatih yang merubah Konstantinopel menjadi Istanbul, kekuatan terkuat muka bumi pada masa itu diruntuhkan oleh Muhammad Al-Fatih kan, Romawi itu. Begitu juga itu usianya 20 tahun itu usianya Tariq bin Ziyad mencerahkan Eropa dengan Islam yang dibawa dari Maroko menyeberangi Selat Gibraltar. Usia 20 ini kira-kira usia umumnya pemain sepak bola Piala Dunia sekarang lah, kira-kira begitu. Nah, umur lu berapa kira-kira sekarang? Udah bisa dipakai apa nih umur sekian? Kalau cuma masih sibuk sama pacaran, galau, ujiannya fotokopian yang dibaca, wah, madesu, masa depan suram, enggak berstandar internasional. Nah, mudah-mudahan sekarang berubahlah cara berpikirnya. Dulu orang tua saya tuh masih mampu, tapi saya bilang tamat SMU di pesantren, tamat Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah dari Gontor, saya nggak mau kuliah dibiayai orang tua saya, nggak mau. Yang kedua, untuk bisa mendapatkan kampus terbaik yang saya mau, saya harus menghafal Quran dulu 1,5 tahun, sampai akhirnya saya mendapatkan kampus yang saya mau. Dan saya mau belajar bahasa Arab di tempatnya langsung. Jadi ada kenakalan-kenakalan intelektual di dalam benak saya yang setelah itu saya tidak mau ikut-ikutan. Tetapi memang ada cita-cita yang ingin saya capai. Tingkat 2, nilai saya jatuh. Nilai saya jatuh karena saya belajar pada saat itu dengan dosen-dosen yang kurang sesuai dengan kriteria yang saya harapkan. Pasca perang Teluk di Madinah itu dosen-dosen hebat dari Sudan, dari Yaman, dari Mesir itu diusir. Sehingga banyak dosen-dosen yang doktornya baru kemarin begitu yang ngajar saya, sehingga kemudian kepala saya ini agak ngeheng dikit gitu karena tidak sesuai dengan target yang saya mau, sehingga saya kemudian banyak baca dan hampir keluar dari kampus. Tahun 92 paspor saya sudah siap untuk berangkat ke Afgan karena nggak rela dengan teman saya dibunuhin di sana oleh Najibullah pada masa itu. Tapi ketika akan berangkat bulan Ramadan untuk saya jadikan sebagai momentum leadership di dalam diri saya untuk berjuang di jalan Allah, Afgan merdeka bulan Ramadan tahun 92.
Lalu tahun ketiga perang Bosnia pecah. Saya tidak bisa berangkat, teman Malaysia, teman main bola saya di kampus berangkat duluan karena ketika izin sama orang tuanya bilang Allahu Akbar, berangkatlah begitu. Sementara saya memilih untuk menyelesaikan studi, kemudian bergabung dengan Pemuda Islam Internasional di Madinah, lalu mengkomunikasikan perjuangan dengan di Bosnia sebagai mahasiswa saat itu. Dan di sana kita banyak menerima faksimili sampai faksimili tentang perempuan yang tidak tahan diperkosa di sana minta dikirimkan obat anti hamil kalau laki-laki tidak mau datang membantu kami ke sini. Begitu saya mencoba untuk membangun diri, nilai saya jatuh, kemudian saya harus puasa Daud. Saya tidak mau nilai saya jatuh lagi, dan ini semua saya mulai susun dari manajemen waktu. Ini gara-gara banyak antri di kantin ini. Banyak ngobrol. Ya, jam-jam makan ini ngabisin waktu. Yang kedua, mungkin saya banyak main, self controlnya masih kurang. Jadi alhamdulillah dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa puasa Daud selama 1 tahun. Dan alhamdulillah nilai bagus, tapi yang lebih penting adalah inner power ini. Ya syukurnya zaman kuliah dulu kita nggak campur, jadi cowok-cowok semua sehingga nggak lirik-lirikan begitu. Dan banyak menghabiskan waktu di Masjid Nabawi, dan kalau Ramadan i'tikaf 20 hari di Masjid Nabawi, 10 hari i'tikaf di Masjidil Haram. Dan di sana saya banyak mendapatkan inspirasi-inspirasi besar. Nanti di sela-sela saya akan cerita, mungkin lebih cocok kalau saya masuk ke alam dunia mahasiswa. Sebab kalau kita masuk ke alam politik ribet gitu ya. Walau saya harus mempersiapkan Anda selama 5 tahun ini, jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan pembentukan self leadership. Coba lihat visinya. Boleh mengambil tema setiap Ramadan supaya lebih fokus. Sebab output umum dari Ramadan itu kan la'allakum tattaqun, gitu kan? Nah, kalimat takwa ini kalimat universal. Jadi teramat luas. Kata takwa itu kan sebetulnya adalah sebuah kata mencakup segala bentuk kebajikan. Semua jenis kebajikan di dalam agama itu dirangkum menjadi satu kata yang namanya takwa. Dan takwa inilah tiket masuk surga. Dari 2 kata kunci itu ya. Takwa dan tiket masuk surga. Nah, takwa ini sayangnya adalah sebuah kata universal. Makanya takwanya orang sholat beda dengan takwanya orang puasa, takwanya orang zakat dan takwanya orang berhaji. Untuk itu, kalau mau lebih spesifik lagi sebetulnya, nanti takwanya orang yang berpuasa itu kan sebetulnya pada kata-kata self control, al-imsak itu bahasa terjemahannya adalah habsun nafas atau self control, dan itu inner powernya daripada self leadership. Nah, coba kita fokuskan untuk Ramadan tahun ini, menjadikan Ramadan sebagai bulan pembentukan self leadership. Barangkali untuk sampai 5 tahun ke depan, saya tadi mendapatkan inspirasi. Berarti sebetulnya ini umat Islam ini harus mempersiapkan calon-calon pemimpinnya dari sisi ruhiyah. Dari sisi ruhiyah, momentum Ramadan ini bisa menjadi lembaga training yang bagus sebetulnya. Coba lihat, partai-partai Islam ini nggak satupun yang berani menyodorkan calon presiden yang mumpuni kan? Nggak pede gitu.
Kenapa? Ya karena mungkin banyak faktor. Mungkin karena memang tidak ada sosok yang mumpuni, atau yang kedua karena nggak percaya diri. Itu mungkin karena nggak dipersiapkan. Saya berpikir 2019 nggak boleh begini lagi, nggak boleh. Dan kita harus kerja dari sekarang. Dan saya berpikir saya nggak mau menyerahkan ini ke partai politik saja, nggak mau. Udah nggak percaya lagi nyerahin ke mereka sepenuhnya. Tetapi bukan berarti kemudian berantem berseberangan sama mereka. Enggak, mereka ini harus ditolong. Harus ada nanti partai Islam tahun 2019 itu yang rasional menurut saya, nggak lebay, sampai 15% minimal nih angkanya. Walau itu mungkin masih di bawah PDIP yang sekarang 19%. Tapi nggak muluk-muluk, saya pikir kalau ada yang 15% itu udah bagus. Caranya gimana? Saya kemarin coba lobby beberapa tokoh Islam yang bisa saya nikah sirrikan ormasnya dengan partai yang sevisi sebagai model. Paling tidak 2017 sudah dapat nama definitif, tapi dari 2014 sampai 2017 ini kita sudah mulai pembinaan sampai kemudian kelihatan siapa yang menonjol, dan itu yang akan kita promosikan. Tapi saya nggak perlu terlibat di politik praktis bersama partai itu. Jadi saya jadi penghulu saja. Nikah siri itu. Dalam pengertian ada kontrak politik. Sebab dari pengamatan dan pekerjaan saya kemarin, ada semangat dari seluruh ormas Islam untuk bersatu. Kalaupun ternyata beda PKB ke sana dan 4 partai lainnya ke sini, karena memang ketika saya kumpulkan yang sejak awal nggak mau bersatu itu memang PKB, yang 4 ini mau. Jadi memang pilihannya sudah seperti itu, dan itu sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi buat Anda, kalau ingin nilai kuliahnya bagus, pribadinya bagus, ruhiyah pribadinya bagus, maksud saya calon jodohnya juga bagus, nanti untuk next program S2-nya juga di kampus yang bagus, coba perhatikan bulan Ramadan ini, difokuskan visinya menjadi self leadership. Mana tahu kalau Anda memang sudah siap dari sekarang, sudah saya siap jadi presiden 2019, ya tempuh diri dari sekarang. Tempa diri dari sekarang agar bisa jadi presiden termuda di dunia pada saat itu. 2019 ada presiden berusia 25 tahun atau 26 tahun, dan itu alumni UI, peserta Perak tahun 2014. Dari senyumnya nggak pede lagi. Kalau nggak pede terus sampai kapan? Jadi mulai sekarang, ma dhannuk anta binafsik. Apa persepsimu tentang dirimu? Coba tanya, who am I? Siapa saya ini, siapa? Kalau Anda belum juga bisa menemukan siapa dirimu, Anda susah untuk membentuk diri sendiri ke depan. Sejak awal kita harus posisikan diri. Ketika saya Bakhtiar Nasir mengunci diri untuk jadi guru ngaji, itu bukan tanpa planning yang matang. Ketika saya sebut saya bangga jadi guru ngaji, itu bukan berarti tanpa konsekuensi yang besar. Ketika saya bilang saya ingin jadi guru ngaji sampai mati, ini saya punya pegangan yang kuat. Walau di benak kalian guru ngaji gitu loh, kan gitu. Nggak keren banget. Dan saya memang pernah ambil resiko ketika saya bilang saya mau jadi guru ngaji. Saya pulang kampung menghafal Quran, nggak satu pun gadis desa naksir gue. Karena gadis desa sukanya dulu sama pegawai negeri. Karena kalau pegawai negeri jelas masa depannya. Sampai nggak satu pun gadis desa naksir gue saat itu.
Tapi sekarang banyak yang menyesal. Kenapa dulu gak milih? Tapi udah terlanjur. Ini muji diri ya, GR. Tapi kalau mahasiswa misalnya UI, KKN gitu kan, itu banyak tuh yang naksir dulu. Sementara kita yang guru ngaji gak ada yang naksir ini saat itu. Itu salah satu resikonya. Resiko yang saya hadapi adalah bahwa menurut orang lain itu resiko, tapi bagi saya ini sebuah kekuatan. Misalnya, ini sebuah cara pandang kreatif. Saya kira Anda juga sepakat jadi guru ngaji itu gak keren lah ya. Yang gak keren banget. Guru ngaji kan satu, makanannya dari besek, pemberian berkat gitu kan. Ya gajinya tempo-tempo lah, tempo-tempo dikasih, tempo-tempo enggak gitu. Jadi di perusahaan Tempo kerjanya begitu. Tetapi setelah saya renungkan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, best of the best. Semua karir manusia di hadapan Allah dan Rasulnya adalah orang yang mendalami Al-Quran dan mengajarkannya pada yang lain. Ini kan karirnya para nabi dan rasul. Ini aja deh gue ambil. Nggak apa-apa gue nggak seperti pemilik Microsoft, siapa namanya? Siapa? Ya, Bill Gates. Nggak seperti Kennedy, nggak apa-apa lah. Hidup ini kan pilihan. Ini sebuah cara pandang. Tetapi guru ngaji itu nggak mesti ya kesan-kesan kampung gitu, nggak. Dokter bisa jadi guru ngaji, tukang insinyur bisa jadi guru ngaji, tukang arsitek juga bisa jadi guru ngaji gitu. Karena pada hakikatnya ada pertarungan besar di muka bumi ini. Anda tahu nggak? Orang kaya di muka bumi ini bukan Bill Gates. Orang kaya di dunia ini bukan pemilik perusahaan, bukan. Kalau Anda teliti, pemilik kekuasaan terbesar di muka bumi ini adalah pemuka agama yang mengendalikan sebuah foundation. Foundation memiliki perusahaan-perusahaan besar di dunia. Anda tahu, Vatikanlah yang menguasai mungkin mayoritas daripada asetnya Sydney atau Australia itu. Saya pernah duduk di Masjidil Haram dengan orang yang pulpennya itu 1 rial harganya ketika i'tikaf. Tapi asetnya luar biasa. Dulu ada anak menteri datang dan kemudian ketemu saya. Dia dikasih hotel mewah, bahkan tinggal di Istana Raja di guest house. Di bulan Ramadan, saya bilang udah lu i'tikaf aja bareng gue nih di sini nih di depan Ka'bah. Kita duduk, kita nih melototin Ka'bah, nggak zikir apa-apa, dosa itu rontok. Apalagi kalau kita banyak zikir, banyak baca Quran, banyak tawaf. Tapi memang tidurnya nggak seenak di guest house. Di sini kita lapang langsung ke langit, langsung berhadapan dengan Ka'bah. Mau nggak? Awalnya susah dia, diajak tahajud. Anak UI susah diajak tahajud, nggak nyambung di kepalanya karena nggak ada dalam pelajarannya. Sampai dia sebetulnya sudah S2 di Jerman. Tiba-tiba saya ceritakan begini sama dia. Lu tahu, orang-orang terhebat muka bumi di bulan Ramadan kayak gini nih, lagi numplek-blek di sini nih, di masjid ini. Inilah pusatnya dunia, dan disinilah wahyu pertama turun. Lu percaya nggak percaya? Yang ada di dalam masjid ini bukan yang di guest house itu. Agak ngeheng dia saja berpikir awalnya kayak begitu. Orang-orang hebat yang asetnya besar berpikirnya, gue udah dikasih waktu sebulan buat cari duit, cari dunia sama Allah. Masa bulan Ramadan yang mestinya cari Lailatul Qadar gue cari dunia lagi, kayaknya bego banget deh gue. Sehingga
mereka itu memilih untuk tidak kerja di bulan suci Ramadan. Mereka memilih untuk beri'tizal, mereka beruzlah, mereka memilih untuk berdua-dua dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan dan menjadikan Quran sebagai medium untuk langsung beraudiensi dengan Allah di luar salat dan tawafnya. Saya ajak berpikir ke situ. Dan hari-hari begitu. Memang kerjaan kami dulu waktu masih mahasiswa, kalau itikaf itu kan baju kita kan baju gamis yang terbuat dari silk. Cuma 3 pasang. Nggak mungkin dong kita bawa gembolan banyak masuk ke masjid itikaf. Baru barang-barang kita di Madinah semua. Jadi ya baju kita cuma 3 lembar. Kita pilih yang gampang kering, kan di Mekah itu juga panas. Jadi pas lagi nyuci gitu, jemur sebentar, tungguin sejam 2 jam udah kering tuh. Kita keluar udah bersih lagi. Bagaimana nyetrikanya, udah jepit aja di bawah bantal, ntar juga rapi sendiri. Dan buka puasa kita memang mengandalkan kurma dan zam-zam dengan kekuatan itu. Self leadership tanpa terasa itu sebetulnya terbentuk. Walau dulu saya nggak membentuk visi ini, cuma ingin membangun kekuatan di dalam diri. Nah, teman yang alumni UI kemudian S2 di Jermannya itu pulang, dia orang dekatnya Pak Habibie dalam mendesain pesawat pada saat itu. Setelah Gatot Kocok, N berapa itu? Dulu masih kali ya, belum nyambung lah, zaman-zaman di PTN dulu. Dia kaget, apa yang saya ceritakan itu dia temukan ada orang yang paling dia kagumi, yang secara kriteria dia sudah pernah tentukan, muslim yang keren, hebat, ilmuwan gitu. Itu yang kelihatannya nyantai, yang bukan siapa-siapa itu ada di samping dia. Orang ini sedang menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di depan Ka'bah di bulan suci Ramadan, dan itu ada di sampingnya. Sementara saya melihat sesuatu yang berbeda. Ada orang duduk etikaf di situ cuma pakai kain kafan. Jadi ihramnya enggak pakaian handuk kayak orang Indonesia gitu. Tebal, ini enggak. Dia pakai kain kafan ihramnya. Duduk dan enggak jauh dari saya tempat etikafnya di bulan suci Ramadan. Itu orang aneh. Saya pikir saya masih menduga-duga, sampai sekarang saya masih belum kenal siapa dia. Tapi yang jelas itu orang datang bawa duit, ada yang minta dikasih lagi, gitu aja. Yang saya perhatikan. Jadi dia kayak pakai kain kafan gitu. Satu lagi, seorang rektor, kalau ini saya kenal, di sebuah Islamic Studies di London, selama bulan Ramadan dia duduk dari awal sampai akhir, cita-citanya ingin mengkhatamkan Quran dengan menulis sampai khatam. Dulu tahun 91 saya lihat dia pakai kertas buram, kerjanya tiap hari garis nulis. Karena nggak jauh jaraknya dari saya cuma tadarusan aja saat itu. Kemudian baca buku, sementara dia garis nulis. Apa yang dikerjain si bapak ini? Dia keturunan India, udah tua, agak-agak hitam tubuhnya. Saya datangi, ternyata itu tadi, dia seorang profesor, banyak artikel tingkat dunia yang sudah dia tulis, dan dia datang ke Masjidil Haram selama 30 hari. Ketika saya tanya, apa yang Anda lakukan? Saya jawab, tapi setelah ini jangan ganggu saya lagi. Deal. Apa yang sedang Anda lakukan adalah, saya ingin menulis Quran dengan tangan saya. Setelah saya baca dengan lisan saya dengar dengan telinga saya, dan saya lihat dengan mata saya, dan secara kinestetik saya tulis. Dan inilah warisan terbesar ilmiah saya yang paling membanggakan saya untuk saya wariskan kepada anak cucu saya. Hebat gak? Pernah kepikiran gak? Baca aja ngos-ngosan Ustaz, apalagi suruh nulis. Begitu sekilas cerita. Mungkin dari cerita-cerita ringkas seperti ini Anda bisa dapat banyak inspirasi. Karenanya coba pilih secara spesifik nanti pembentukan dari sisi apa yang harusnya Anda ambil. Saya juga begitu dulu, ketika nilai belajar saya jatuh tahun ketiga,
betul-betul momentum Ramadan saya jadikan sebagai latihan. Pokoknya lepas Ramadan nih, mungkin saya nggak bisa melaksanakan semuanya, tapi saya ambil. Satu, saya harus puasa Daud setelah ini. Dua, ibadah sholat apa ya kira-kira yang saya nggak bisa tinggalin setiap hari. Kalau tahajud bisa ketiduran, masa duha ketiduran juga kan nggak mungkin. Ambil yang kira-kira saya bisa pegang, ambillah sholat duha. Tilawah apa yang harus saya lakukan ya, sehingga nanti di ujian hifdzul Quran saya nggak punya masalah lagi. Kemudian saya mulai mengulang hafalan lagi. Jadwal belajar bagaimana ya, apa yang harus saya lakukan supaya nilai saya ini lulus semuanya. Karena dulu kita sistem paket, nggak lulus satu, nggak lulus semua. Kalau sekarang kan enak, cuma mengulang mata kuliah yang ada saja. Dan bagaimana agar menjaga kondisi fisik, kebetulan saya tinggal, apartemen saya itu di lantai 4. Lantai 4-nya Arab gitu, agak tinggi-tinggi. Dan saya milih turun naik, nggak mau naik lift. Jadi itu saya jadikan sebagai sport saya. Jadi sholat 5 waktu itu sudah sport. Jadi sampai sekarang saya punya kebiasaan, kalau naik turun tangga nggak bisa pelan. Karena dulu memang sejak SMP saya biasa dibuk main bola mana-mana di Jakarta ini, di klub. Jadi kadang-kadang itu naik tangga, turun naik itu saya jadikan sebagai alat untuk sport, turun naik. Kadang juga pakai loncat kodok naik ke atas gitu. Jadi nggak pakai lift. Dan itu menjadi kebiasaan sehingga badan tetap bugar, walaupun nggak kelihatan olahraga di lapangan. Nggak kelihatan olahraga di lapangan, tetapi 4 lantai cukup, 8 anak tangga, masing-masing kira-kira ada 50 anak tangga, itu kan lumayan buat sport itu. Itu saya coba target, dan itu 1 tahun alhamdulillah berjalan. Cuma setelah pulang ke Indonesia, kacau jadwal. Nggak bisa lagi konsisten, dan masa kuliah itu memang masa yang paling bagus untuk hidup berdisiplin seperti itu. Yang kedua, saya mencari teman-teman, sebab saya berada di kampus yang bergengsi. Umumnya anak-anak di sini nih akan menjadi somebody nanti di negaranya kalau mereka pulang. Jadi Anda menganggap teman Anda sekarang ini kan biasa aja ya? Enggak. Anak-anak UI kan nanti satu saat akan menjadi orang-orang besar di Indonesia ini kan. Dengan network yang mereka punya itu juga sangat menolong. Jadi itu juga perlu dibangun. Itu saya bangun pada masa itu. Ini bagian daripada leadership. Sebab dalam kepemimpinan Anda nggak bisa berdiri sendiri. Gaulnya harus bagus satu sama lain. Dan itu mendunia saat itu yang bisa kita lakukan. Jadi sekarang ini kalau kita ada konferensi internasional, itu seringkali ketemu sama teman-teman lama. Di negara mana saja kita berada. Dulu saya belajar di Gontor. Di Gontor itu seluruh Indonesia anak itu ada. Jadi sekarang kemana pun saya kunjungi di Indonesia, saya tinggal buka saja Ikatan Keluarga Besar Pondok Modern Gontor, itu ketemu siapa yang kita telepon. Selalu dapat, jadi nggak susah ya, minimal ada masjid lah, anak Gontor di situ. Tapi sekarang anak Madinah gitu kita bangun. Dan UI saya kira juga punya jaringan, minimal ada anak UI di seluruh kedutaan besar Republik Indonesia di seluruh dunia. Ya enggak? Jadi kemana saja Anda pergi, Anda pakai nama UI, Anda mungkin akan mudah. Yang bukan UI jangan tersinggung, karena kebetulan kita lagi di sini, dan saya membuka bahwa Anda tuh punya hal yang sangat besar untuk kepentingan Anda di masa depan nanti. Lanjut. Coba lihat aktivitas utama di bulan suci Ramadan. Yang diperkuat sisi apanya di sini? Sisi ruhiyahnya sebetulnya ketimbang fisiknya. Bahasa gampangnya begini. Di bulan Ramadan ini, jasad yang dilaparkan, ruh yang dikenyangkan. Jasadnya memang dibikin kurang, agak lapar, tetapi ruhnya yang ditingkatkan. Saya menulis kira-kira sisi jasad yang disuruh lapar banyak puasa itu adalah lapar dan haus dari sisi makan dan minum, kemudian mengendalikan seks kan secara umum, ini bahasan fikihnya. Jadi boleh malam aja gitu.
siangnya nggak boleh. Kalau kita lihat dari sisi ini, sebetulnya inilah cara pembentukan diri yang sangat bagus bagi orang yang mau punya mental kepemimpinan yang bagus. Misalnya, yang namanya pemimpin itu kalau kenyang belakangan, kalau lapar duluan. Begitu kan mestinya jadi pemimpin. Jangan pemimpin kenyang duluan, lapar belakangan. Itu bukan pemimpin namanya. Dan kedua, pemimpin itu harus mampu mengendalikan dua hal pada dirinya, emosi dan syahwatnya. Nah, sekarang coba lihat dari sisi kepemimpinan ya. Kalau Anda berburu pakai keledai, suruh keledai berburu rusa, dapat berapa? Kagak dapat lah. Keledai disuruh berburu rusa nggak dapat. Saya minta berburu rusa pakai harimau, dapat nggak? Dapat, tapi dimakan sendiri, nggak mungkin dikasih lo kan? Jadi kalau mau berburu pakai apa? Yang dia bisa terekam, kemudian Anda dikasih. Pakai apa? Wah, ini bukan pemburu berarti di sini, Ghostbuster kebanyakan barangkali. Kalau mau berburu itu pakai anjing kan? Ya, di dalam Islam anjing itu harus dilatih. Yang boleh dijadikan anjing untuk berburu, nggak boleh sembarang anjing. Anjing dilatih. Setelah dilatih, ketika dilepas kita ucapkan Bismillah. Kalau dia sudah dapat rusa dan tidak dimakan sendiri, lalu dibawa ke kita, itu halal rusanya. Tapi kalau kita lepas lalu dia makan sendiri, itu nggak halal buat kita. Itu aturan main berburu dengan anjing. Survei membuktikan, umumnya leaders, top management itu biasanya hypersex dan temperamen emosinya. Leaders, tapi kalau yang pegawai-pegawai di bawah, ini biasanya agak kurang temperamen dan kurang juga libido seksualitasnya. Tapi ini kasus, nggak bisa terlalu digeneralisir. Saya cuma ingin mengarahkan sebuah pandangan. Sekarang begini, lapar dan haus ini kalau kita kembali kepada teori agamanya kan, setan itu masuk ke dalam tubuh manusia lewat sel-sel darahnya. Sel-sel darah itu kan dibuat dari apa? Makanan dan minuman. Ya, ini berarti menutup pintu-pintu setan di siang hari lewat menekan rasa lapar dan haus. Begitu juga bagaimana syahwat harus ditekan. Al-Imam Yahya ibn Ma'in mengatakan ada 4 besar musuh manusia. 1, musuh besar manusia adalah dunianya. 2, musuh besar manusia adalah hawa nafsunya. 3, musuh besar manusia adalah setannya, syaitanu. Dan yang keempat, musuh besar manusia adalah temannya, kawannya, a'wanu. Jadi dunyahu, hawahu, syaitanuhu, wa a'wanuhu. Itu kata Yahya bin Ma'in. Solusinya, kata Yahya bin Ma'in, ini kemampuan self leadership karena punya kemampuan self control yang baik. Musuh manusia yang pertama apa tadi? Dunianya. Kata Yahya bin Ma'in, solusinya izhad fid dunya. Kalau kamu ingin mengalahkan duniamu dan kamu bisa kontrol, berzuhudlah di dunia. Caranya gimana? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Wazhad ma biyadin nas yuhibbukan nas. Ini self control, self leadership. Kalau Anda ingin menjadi orang yang dicintai Allah di dunia,
Berzuhudlah terhadap dunia, jangan terlalu kepengen sama dunia. Allah akan senang sama kamu. Sebaliknya, kalau Anda banyak kepengenan, banyak keinginan, dikit-dikit mau dong, dikit-dikit mau dong, inafsuin deh gitu. Ini orang gak berbakat menjadi pemimpin yang punya self control yang baik. Sebetulnya kalau Anda nanti ada yang mau jadi presiden di Indonesia, saya kasih satu kata. Kalau Anda kampanye dengan itu, insya Allah orang milih kalian. Anda bilang aja begini, nanti waktu debat capres, cawapres, kalau saya dipilih oleh rakyat untuk jadi presiden, saya bersumpah demi Allah, harta kekayaan saya tidak akan bertambah, harta keluarga saya tidak bertambah, harta orang-orang dekat saya tidak akan bertambah. Saya bersumpah demi Allah. Sekian debat capres saya. Dipilih gak kira-kira? Saya mau tuh bilang begitu. Walaupun saya gak mau jadi presiden. Pertanyaannya, presiden mana yang mampu berbicara seperti itu? Adalah presiden yang sudah punya zuhud terhadap dunia. Dan itu terbukti Umar bin Abdul Aziz. 11 anaknya, warisannya cuma 9 dinar. Anaknya berapa? 11. Warisannya berapa? 9 dinar. 1 dinar sekarang katakanlah 2.800.000 kali 9 berapa? Yang gampangnya kali 3 juta deh. 3 juta kali 9 sama dengan, berarti berapa? 27 juta. Itu warisannya. Padahal di masa kepemimpinannya Umar bin Abdul Aziz kagak ada orang yang berhak menerima zakat karena semuanya sejahtera. Oke? Tapi berapa warisannya? 4 dinar dipakai untuk biaya pemakaman, 3 dinar dipakai untuk biaya pengafanan. Sisa berapa? Enggak ngitung. Sisa berapa? 2. 4 dinar untuk penguburan, 3 dinar untuk pengafanan, sisa 2 dinar. Itu warisannya Umar bin Abdul Aziz. Tapi pertanyaannya, apakah keluarganya terlunta-lunta? Tidak. Kenyataannya seorang tabi'in menjadi saksi. Setelah Umar bin Abdul Aziz wafat, cuma 2 dinar dibagi 11 orang. Salah satu anaknya Umar bin Abdul Aziz itu bisa memberikan 100 ekor kuda perang berikut barang-barang, makanan dan senjata yang dibutuhkan di atasnya. Sementara salah satu khalifah Bani Umayyah yang warisannya jutaan dinar pada saat yang sama itu menjadi pengemis di pasar, menjadi peminta-minta. Sebab warisan kehormatan ayah, warisan amanah seorang ayah, warisan jiwa besar seorang ayah, ini lebih hebat di mata rakyat sebagai pemimpin ketimbang harta yang banyak. Lihat berapa sisa hartanya anak Soeharto dengan semua kekayaannya. Nah, untuk bisa lahir pemimpin seperti itu harus zuhud terhadap dunianya. Dan Ramadan ini momentum paling penting buat Anda, buat kita semua untuk melakukan seperti itu. Jadi 30 hari bisa, masa puasa Daud nggak bisa, begitu kan? Dan memang itu tertekan nanti. Yang kedua apa? Musuh manusia yang kedua. Apalah? Hawa nafsunya. Bagaimana menekan hawa nafsu, lawan syahwat itu? Harus sering-sering melawan syahwat. Syahwat ini harus ditempatkan di tempat yang tepat. Sekarang saya mau bicara anjing. Anda nggak bertanya tadi, Ustadz, kenapa untuk berburu bukan keledai, bukan pula harimau? Keledai punya syahwat, nggak punya emosi. Harimau punya emosi, sedikit syahwatnya. Pada anjing, dua-duanya kuat, syahwatnya dan emosinya. Tapi syahwat dan emosi pada anjing itu
bisa dikendalikan sebagaimana syahwat pada keledai bisa diatur dan emosi pada harimau bisa diatur. Lihat, keledai itu sebodoh-bodoh hewan. Kenapa? Ditumplek-blekin barang berapapun dia nggak protes. Oh saja. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Itu hewan paling bodoh, itu keledai. Kenapa dia bodoh? Karena tunduk pada syahwatnya. Orang kalau sudah ikut syahwat, naudzubillah min dzalik, bodoh sebodoh-bodohnya. Ya, ini saya mau bicara fakta. Di sebuah negeri antah berantah itu ada kapolrinya. Satu hari kapolrinya datang ke rumah bosnya yang WNI kelahiran, yang matanya agak begini nih matanya nih. Oke. Ini di sebuah negeri antah berantah. Yang cerita ini murid saya, selebritis, papan atas, cewek, yang saat itu disenangi oleh si bosnya Kapolri yang begini nih. Ini di negeri antah berantah. RI-nya diganti, Republik nggak jelas. Demi Allah dia bilang begini, Ustadz saya kaget di negeri antah berantah itu. Bosnya itu yang begini, yang nyuruh Bapak Jenderal itu, tolong ambilkan teh buat tamu saya ini. Si seleb inilah yang diambilin tehnya oleh si Bapak Jenderal ini, dan yang perintahkan si bos ini, karena dia yang membiayai semuanya. Kenapa? Syahwat ingin punya Harley Davidson, syahwat ingin punya mobil Hummer, syahwat ingin punya rumah mewah di komplek perwira, syahwat ingin punya kantor di gedung paling tinggi. Syahwat udah gila. Orang kalau sudah kena syahwatnya itu bodoh sebodoh-bodoh, seperti keledai. Ramadan adalah bulan kita encourage self leadership. Sekarang macan, emosinya masih bisa dikendalikan sehingga macan bisa jadi pemain sirkus. Tapi jangan deket-deket sama dia. Kalau dia lagi lapar, dia nggak bisa kendalikan dirinya, lu dimakan. Itu harta, kata Imam Ghazali. Kalian menumpuk-numpuk harta itu seperti piara ular. Kalau kalian telat memberi makan, kalian yang akan digigit oleh bisanya itu. Harimau bisa begitu. Nah, pada anjing, dua-duanya bisa dikendalikan untuk berburu. Nah, orang-orang yang punya kemampuan self-control, dialah yang punya kemampuan self-leadership. Kalau dia sudah mampu mengontrol syahwat dan emosinya di tempat yang tepat, misalnya. Umar bin Khattab, Abu Bakar berkata, "Ayang kusuddin wa ana hayy." Gua nggak rela nilai Islam jatuh di depan mata gua sementara gua masih hidup. Emosi kan? Wahai musuhku, kamu banyak, senjatamu hebat, amunisimu lengkap. Aku cuma sendiri dengan pengikutku sedikit. Kamu cuma mengiming-imingkan dua hal di depan mataku. Tembak aku sampai aku mati dan aku bangga karena aku sedikit dan kamu banyak. Dan kamu tidak akan pernah lihat aku lari karena aku bukan pecundang. Wah, seru, emosi. Ya kan? Ruhut, si Tompul, gue pimpin, gue amirnya LSM Indonesia ke perbatasan Jordania untuk demo ke Israel. Hari ini kalau lu menempatkan diri di negara Bhinneka Tunggal Ika udah seperti Yahudi, gue nggak cek lu siapa, gue kejar lu sekarang. Pengawal.
Oke, dia disembunyikan di ruang sekretarisnya, gue kejar ke ruang sekretariatnya. Gue bayar cash di situ. Tetapi under control. Jangan cuma demo Allahu Akbar, pulang buat minum aja susah, setelah itu tidur gitu. No. Begitu juga syahwat. Kalau punya bini 4, terus nggak berfungsi, nyapain juga, cuma untuk menumpahkan libido doang gitu. Sebab perempuan itu tipenya ada tipe pejuang, ada tipe perempuan suci, ada tipe pengkhianat, dan ada tipe penggoda. Ini akhwat jangan tersinggung karena saya ceritakan ini supaya Anda menjadi yang ke-1 dan kedua. Kalau tipe pengkhianat seperti istrinya siapa? Nuh dan Lut. Penggoda siapa? Zulaikha. Perempuan suci siapa? Maryam. Perempuan pejuang siapa? Bersama suaminya, ya istri-istri Nabi yang salehah itu, ada Khadijah, ada Sarah. Tetapi perempuan perjuang yang tidak setia pada suaminya adalah Asia, istrinya Fir'aun. Dia adalah pejuang untuk tegakkan agama Allah. Seperti siapa lagi? Perempuan pejuang yang rela diceraikan oleh lakinya adalah Ummu Sulaim, istrinya Malik yang punya anak bernama Anas bin Malik. Gara-gara Ummu Sulaim memilih Islam bersama Rasulullah, diceraiin sama lakinya, nggak apa-apa gue pilih Islam. Lalu kemudian dilamar oleh Abu Talha, jomblo, keren, kaya, dermawan, baik hati, penyayang, perhatian dan setia. Itu harapan semua cewek itu. Apa kata Ummu Sulaim, si pejuang? Abu Talha, wanita mana yang tidak tersanjung dilamar olehmu? Tapi karena kau sudah berulang-ulang, ini terakhir kalinya. Saya bersumpah demi Allah, jika hari ini maharmu adalah Islam, setelah ini aku tidak akan pernah meminta apa-apa lagi kepadamu setelah kita menikah. Padahal yang namanya janda kembang seperti dia, kemudian udah kebelet si Abu Talha, berapapun maharnya mau. Tapi hanya Islam. Hanya Islam. Dan akhirnya dia menikah karena Islam. Dan lihat, perempuan pejuang seperti ini yang membentuk laki-laki pejuang. Anda bisa bayangkan ketika Abu Talha syahwatnya, emosinya sudah dilatih oleh Ummu Sulaim. Ketika di perang Uhud itu terjadi kecamuk, lalu Rasulullah sendirian, kata Rasulullah SAW diriwayatkan, dulu ketika terjadi kecamuk perang Uhud, ada satu laki-laki yang suaranya saja mengalahkan kekuatan 100 laki-laki pada saat itu. Kata Rasulullah SAW, ketika Abu Talha berkata, ya Rasulullah, tidak akan pernah kuizinkan satu pedang pun menyayat tubuhmu. Teriakan Abu Talha ketika keberaniannya, ketika syahwatnya sudah terkontrol, ketika sebagian sahabat Nabi ada yang lari kabur ke Madinah, dikuncikan pintu oleh para istri-istri di Madinah, percuma kamu kembali tanpa Rasulullah SAW. Abu Talha yang kemudian teriak seperti itu, ya Rasulullah, tidak akan kubiarkan satu setan pedang pun menyentuh tubuhmu. Abu Talha 17 tusukan pedang di dadanya dan 15 panah menancap di punggungnya demi menjaga Rasulullah SAW. Ada self control yang baik dan dia mati sebagai syahid di jalan Allah karena bentukan seorang perempuan yang bernama Ummu Sulaim. Jadi di sini kalau kita mau lihat kekuatan self control menuju self leadership berkaitan dengan Ramadan values, ini sebetulnya hebat banget. Cuma kalau nggak diceritain begini, kayaknya ya puasa nggak terlalu bermakna. Untuk itu perkuat dengan ini, siyam, qiyam. Tapi keduanya harus dilaksanakan dengan ihtisaban. Apa itu ihtisaban?
dengan perhitungan demi mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala saja, ihtisaban. Lanjut. Nah sekarang ini yang harus Anda raih selama bulan suci Ramadan. Anda punya kemampuan self control aja udah bagus. Kita mulai dari hal sederhana. Siapa yang mulai overweight? Overweight makan apa? Overweight minum apa? Selama masih pakai makan sampai minum, teorinya gagal semua deh pokoknya. Yang namanya overweight itu cuma satu rumusnya apa? Puasa, tutup mulut. Ustadz, supaya nurunin badan kita harus makan ini, makan itu, minum ini, minum itu, nggak nurunin berat badan ya tutup mulut. Sebetulnya itu aja kata kuncinya, murah sebetulnya. Puasa. Ini sudah saya banyak ceritakan tadi. Sekarang kita coba masuk kepada detail-detail Ramadan saja ke dalamnya. Sebetulnya kan ada 7 kegiatan utama bulan suci Ramadan. 7 kegiatan utama bulan suci Ramadan itu siam, puasa, 2 qiyam, bangun malam, selain tarawih tentunya di sepertiga akhir malam. Yang ketiga sedekah. Yang keempat, umroh bagi yang mampu di bulan suci Ramadan. Yang kelima, iftarus shaim, memberi makan kepada orang yang berpuasa. Oke, 7 agenda besar Ramadan. 1, siam. Hadisnya maksud saya, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam huwa li wa ana ajzi bihi fa walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulfatu famis shaim atya wa inna Allahi min rihal mis. Lanjut. Ini terjemahannya. Semua amal perbuatan Bani Adam adalah kepunyaan Bani Adam sendiri kecuali puasa. Puasa itu kepunyaanku dan aku yang akan memberikan balasan. Maka demi zat yang nyawa Muhammad ada di tangannya, sungguh di sisi Allah aroma mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih harum daripada rihal mis. Lanjut. Yang kedua, keutamaan siam. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Terus ini terjemahannya, barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan karena ingin mendapatkan pahala, maka dia diampuni dosanya yang telah lalu. Lanjut. Yang kedua adalah qiyam, salat tarawih dan qiyamul lail. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Terus ini terjemahannya, barang siapa yang qiyam atau salat tarawih karena iman dan mengharap pahala, maka dia diampuni dosanya yang telah lewat. Muttafaqun alaih. Terus yang ketiga adalah sedekah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Ayat ini umum sekali. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Terjemahannya, perumpamaan atau nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Apalagi bulan suci Ramadan yang banyak utang, yang punya masalah, sedekah yang banyak. Lanjut. Keempat, memberikan iftar, memberi makan bagi orang yang berpuasa. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi wa annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Terjemahannya, barang siapa yang memberikan makanan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Lanjut. Tilawah Al-Quran, tadarus, tahfidz, tasmi' dan tadabbur. Syahrul Ramadhan
alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Terjemahannya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Jadi kalau ada pekerjaan paling prioritas untuk lakukan self control menuju self leadership, baca Quran yang banyak, di situ ilmunya. Lanjut, umrah. Hadisnya, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Terjemahannya, umrah pada bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian lanjut, yang ketujuh, memburu Lailatul Qadar, tahari Lailatul Qadar. Hadisnya dari ayat ini, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Terus ini terjemahannya surah Al-Qadar ayat 1 sampai 3 dan terakhir itu kira-kira 7 agenda besar dalam rangka menanamkan self leadership bagi diri. Kalau Anda bisa mengerjakan itu dengan baik, akan banyak nilai-nilai yang kita peroleh. Kembali kepada slide awal, coba lanjut. Nah, sekarang potensi self leadership apa yang harus Anda ambil? Saya ambil 3 poin saja dari Al-Quran yang harus Anda ambil selama bulan suci Ramadan nanti. Adalah satu prinsip qawiyun amin, kemudian hafizun alim, bastatan fil ilmi wal jism. Self leadership yang harus Anda peroleh, buka slide-nya yang pertama ini. Jadi kalau ingin jadi pemimpin yang berpotensi kuat di tingkat individu, Anda amalkan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ini kisahnya Musa dengan putri Syuaib. Ini soal etos kerja seorang mukmin. Ya Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Jadi al-quwwah wal amanah. Al-quwwah wal amanah. Kalau ingin menjadi seorang profesional, employee teladan gitu kira-kira, Anda harus punya 2. Al-quwwah wal amanah. Kekuatan di sini tentu bukan cuma fisiknya, tetapi kekuatan untuk menjalankan amanah. Orang-orang yang berpuasa bisa bekerja dalam keadaan lapar. Kalau bekerjanya NPWP, nomor piro wani piro, Anda selama mahasiswa saya pesankan harus punya 2 jiwa untuk menjadi orang seperti ini. Di kampus harus sering menjadi orang yang dermawan sekaligus relawan. Dermawan dan relawan. Selama di kampus Anda tidak tanamkan 2 mental ini, nanti di dunia kerja Anda akan kelimpungan. Mental apa? Dermawan dan relawan. Walaupun gak besar, aktif. Kalau Anda sudah punya mental itu, insya Allah ini sebagai bekal menuju pribadi yang punya al-quwwah wal amanah. Yang kedua, tekanannya, potensi yang bisa kita ambil untuk self leadership di sini adalah hafizun alim. Yusuf alaihissalam, ini kisahnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Berkata Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Lihat mental Yusuf untuk menjaga aset-aset negara. Jadi dia bukan pagar makan tanaman. Bukan. Jadi bagaimana cara meruntuhkan, memang berat. Ini mental birokrat kita. Kerjasama dengan pengusahanya ini masih jalan yang seperti ini. Ini harus
dirubah, dan Ramadan menjadi momentum kita untuk menjadi hafizun alim. Ini perlu didalami, masing-masing fakultas nanti punya ilmunya sendiri. Dan terakhir adalah ini, zadahullahu bastatan fil ilmi wal jism. Ini ceritanya kepemimpinan Talut. Kenapa Talut diangkat menjadi pemimpin? Karena dia punya dua kriteria penting yang dibutuhkan, adalah al-bastah fil ilmi wal jism. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malikan qalu anna yakunu lahul mulku 'alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Terjemahannya, lihat, nabi mereka ini ceritanya Nabi Samuel. Nabi Samuel pada masa itu berkata kepada Bani Israel. Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya ketika Bani Israel minta pemimpin, ini suksesi, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Para petinggi Bani Israel kecewa. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya. Sedang dia pun tidak diberi kejayaan yang cukup banyak. Jadi dia bukan dari keturunan terhormat, dan dia bukan orang kaya. Jadi nggak boleh jadi pemimpin di Bani Israel. Indonesia kan dua kriterianya kan, harus dari partai, dan yang kedua dari orang kaya. Keturunan terhormat kan kalau keturunan partai di sini, dan orang kaya, walaupun ada yang bukan orang partai di situ, tapi Pak JK juga kelahiran dari partai. Apa yang terjadi setelah itu? Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Jadi pemimpin itu kalau mau cari capres nih sekarang dengan 6 kriteria, qawiyun amin, hafizun alim, bastatan fil ilmi wal jism, nanti udah bisa menentukan siapa kira-kira yang Anda pilih. Pasti siapa di situ? Mursi atau Obama? Baik, saya kira ini secara ringkas, dan ini bisa Anda peroleh selama momentum Ramadan dengan 7 kegiatan utama selama bulan suci Ramadan tadi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.